Salam untuk kita semua. Puji Tuhan, saya hari ini mau sharing firman Tuhan di kitab Roma ya, pasal yang ke-6 gitu ya. Ini menarik sekali untuk dibahas bahwa apa yang menjadi kematian Kristus, kita juga menjadi satu dengan kematiannya. Apa yang menjadi kebangkitan Kristus, kita juga menjadi satu dengan kebangkitannya. Hebat ya. Kalau kita melihat ini, kita melihat bahwa kita itu dibenarkan sama sekali bukan karena kita berbuat apa-apa, tapi karena kita percaya kepada Kristus. Kita dibenarkan karena perbuatan Yesus Kristus. Kita mati bagi dosa karena Kristus sudah mati bagi dosa kita. Makanya kita juga mati bagi dosa kita. Satu dengan kematian Kristus itu. Nah, dan Kristus bangkit mengalahkan maut. Maka kita pun juga bangkit satu sama dengan kebangkitan Kristus yang sudah mengalahkan maut itu. Luar biasa sekali ya. Firman Tuhan ini, jika saudara benar-benar menangkap ini, jika saudara mengerti ini, maka saudara benar-benar merdeka. Maka suatu kematian bukan hal yang menakutkan lagi. Saudara, jika saudara meninggal, saudara tidak lagi takut jika tubuh saudara ini, daging saudara ini harus mati, tubuh kita ini mati. Bukan suatu yang mengerikan. Bagi saya kematian itu tidak mengerikan lagi. Karena saya tahu roh saya akan dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Karena Alkitab saya mencatat, Alkitab saya menjamin bahwa saya sudah mati bersama Kristus, maka saya juga bangkit bersama dengan Kristus. Makanya Alkitab mencatat bahwa karena kita milik Allah, maka Roh Kuduslah sebagai materai, sebagai bukti bahwa kita milik Allah, bahwa saya dan saudara milik Allah. Nah, lihat, saya akan memulainya dari ayat yang ke-7 ya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, siapa yang sudah mati itu bagi dosa? Yesus sudah mati bagi dosa kita. Nah, dan telah bebas dari dosa. Ini membuktikan bahwa kita ini bukan orang berdosa lagi. Status kita sudah menjadi status orang benar. Orang yang sudah benar di hadapan Allah Bapa. Gitu ya. Nah, ini sangat jelas. Di 7 ini dikatakan, pasal 6 ayat 7 Roma itu dikatakan, sebab siapa yang telah mati bagi dosa, ia telah bebas dari dosa. Nah, ayat ke-8-nya dibilang, jadi jikalau kita telah mati dengan Kristus, nah lihat, kita telah mati dengan Kristus. Nah, ini dibilang, kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Wow, hebat sekali ya. Tadi yang sudah mati bagi dosa, ia telah bebas dari dosa. Siapa yang telah mati, dia sudah bebas dari dosa. Maksudnya yang sudah mati bersama-sama dengan Kristus, yang sudah percaya. Nah, kalau kita percaya kita juga telah mati bersama Kristus, maka kita harus percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia yang dibangkitkan. Nah, ayat 9-nya, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak akan mati lagi. Ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, setelah dia mati satu kali bagi dosa, ia bangkit, ia tidak mati lagi. Maut tidak lagi menguasai dia. Nah, sebab kematiannya terhadap dosa, ayat 10. Lihat, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, kematian Kristus terhadap dosa. Nah, kita tadi sudah menjadi satu dengan Kristus, dengan kita juga sudah mati bagi dosa bersama-sama dengan Kristus. Lihat, satu kali untuk selama-lamanya. Dibilang satu kali untuk selama-lamanya, tidak berkali-kali, cukup satu kali selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Nah, kita lihat lagi, selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, hari ini saudara dan saya bangkit bersama-sama dengan Kristus.
yang sudah percaya bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan, kita sudah bangkit bersama-sama dengan Kristus dari kematian yang kita terima bagi dosa itu. Nah, kehidupan kita adalah bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kehidupan saya dan saudara tidak milik saudara lagi. Nah, kita menurut kitab Korintus, menurut kitab para rasul, bahwa hidup kita ini telah lunas dibayar dengan darahnya yang mahal, begitu ya. Bahwa hidup kita ini memang bukan hidup kita lagi. Kita lihat kebangkitannya untuk siapa, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saudara tidak bisa hidup suka-suka. Ya, saya dan saudara tidak bisa hidup sesuka-suka menurut kita, karena kita hidup bagi Allah. Puji Tuhan, kebenaran ini sangat luar biasa ya. Saya akan membahas ini sampai di pasal yang ke-14. Nah, kalau begitu nanti kan pasti ada pertanyaan begini. Nah, lalu bagaimana? Kita kan udah mati bagi dosa satu kali untuk selama-lamanya. Nah, kita orang benar, dan orang yang dibenarkan bukan dengan perbuatan kita. Itu perbuatan Kristus, bukan perbuatan kita. Betul. Lalu apakah kita bisa bebas melakukan dosa? Tidak. Karena kita hidup bagi Allah. Bukan hidup bagi kita lagi. Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Begitu ya. Jadi kita tidak bisa suka-suka dong berbuat dosa. Kita ini sudah lunas dibayar dengan darah Kristus yang mahal, yang mulia, yang suci itu. Jadi kita tidak bisa hidup dengan sesuka-suka hati kita. Kita harus hidup menurut kehendaknya. Ya. Makanya di kitab Galatia 2 ayat 20 dikatakan bahwa namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, jadi kita tak bisa suka-suka, Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi karena itu kita tidak bisa hidup menurut kehendak kita, harus menurut kehendak Allah. Nah, lalu bagaimana kalau pertanyaannya begini? Tapi kan dosa itu kan enak, tapi melakukan dosa itu asik, menyenangkan. Begitu ya. Maka jadi kalau kita tidak dibenarkan dengan perbuatan, mending saya hidup di dalam dosa, nggak apa-apa. Lagian pun saya benar. Nah, jika ada pertanyaan begini, jika ada kalimat yang begini, itu hanya membuktikan bahwa kamu belum menjadi hamba kebenaran. Berarti kamu masih menjadi hamba dosa. Nah, berarti kepercayaanmu masih salah. Begitu ya. Maka lihat lagi Alkitab dengan benar. Maka lihat lagi firman Tuhan dengan benar. Jika ada pertanyaan-pertanyaan begini, ada statement-statement yang begini, ya, yang menyampaikan, kalau begitu enaklah hidup dalam dosa ya, bisa suka-suka, kan dosa itu enak, nikmat dosa itu, menyenangkan, gitu ya. Menurut siapa dulu? Menurut orang yang sudah hidup menjadi hamba kebenaran, dosa itu tidak menyenangkan. Siapa bilang dosa menyenangkan? Menurut orang yang sudah menjadi hamba kebenaran. Tapi kalau kau masih merasakan, kalau masih di dalam pikiranmu engkau melakukan dosa itu suatu yang sangat menyenangkan, suatu yang sangat memuaskan menurutmu, nah berarti kamu belum menjadi hamba kebenaran. Bukannya tadi Alkitab mencatat, sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Dia tidak mau dikuasai dosa. Kalau kita masih hidup senang dengan dosa, berarti kita masih dikuasai dosa dong. Berarti kita belum hidup, belum mati bagi dosa. Nah begitu. Ini kalau ada statement begini, ada yang begini-begini ngomong pertanyaannya begini, yang ngomong bebas lah, kalau begitu enak lah, kan bukan karena kebenarankunya aku dibenarkan. Nah ini hanya membuktikan, perkataan ini hanya membuktikan bahwa kamu belum hidup menjadi hamba kebenaran. Ini hanya membuktikan bahwa kamu masih hidup menjadi hamba dosa. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Nah, lihat. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang panah. Nah, itu jawabannya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang panah. Kalau kau bilang dosa itu masih enak sekali lah, aku hidup dalam dosa aja, lagian pun aku dibenarkan bukan dengan perbuatanmu, bukan dengan perbuatanku.
Berarti kamu memandangnya apa? Berarti kamu masih apa? Masih menjadi hamba dosa. Nah, sementara ayat 12 dibilang sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa. Kalau kamu masih bilang seperti yang saya bilang tadi, berarti dosa masih berkuasa atasmu. Nah, menurut ayat 12 ini dibilang bahwa dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Nah, kalau kamu hidup dalam dosa, kamu menuruti keinginan siapa? Nah, itu pertanyaannya. Silakan saudara renungkan sendiri jika saudara punya statement yang begitu. Jika saudara punya pertanyaan yang begitu, silakan saudara renungkan sendiri menurut ayat 12 ini. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kalau saudara hidup dalam dosa, saudara menuruti keinginan siapa? Apakah saudara menuruti keinginan Allah atau menuruti keinginan dosa? Nah, pastinya saudara kalau hidup dalam dosa menuruti keinginan dosa dong. Nah, sementara ya sih, jangan lagi berkuasa dalam tubuhmu. Kau sudah mati. Ngapain kau sudah mati bagi dosa? Dan kau sudah dibenarkan. Ngapain lagi kau mau diperbudak dosa? Ngapain lagi kau mau diperhamba dosa? Sementara kau udah orang yang sudah bebas dari dosa, sudah dibenarkan, sudah dibersihkan, sudah disucikan oleh darahnya yang mahal. Rugi dong kalau hidup dalam dosa, ya kan? Nah, ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu. Lihat, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Udah dibilang jelas kan, jangan diserahkan tubuhmu untuk sebagai senjata kelaliman. Tetapi tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk jadi senjata-senjata kebenaran. Jadi hari ini persembahkanlah tubuhmu yang hidup itu untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Makanya karena itu tadi dibilang engkau hidup untuk Allah. Jadi pakailah setiap langkahmu itu untuk memuliakan Tuhan, ya. Ini hebat sekali, ya. Ini kalau kita memahami anugerah Tuhan yang luar biasa ini, kita akan sangat merdeka bahwa kita dibenarkan bukan dengan perbuatan kita. Tidak ada perbuatan sama sekali. Dan kita diselamatkan, kita bebas dari dosa ini sama sekali bukan karena perbuatan kita. Ya, itu semua perbuatan Kristus. Kristus mati bagi dosa, maka kita menjadi satu dengan kematian Kristus. Kristus bangkit untuk kemuliaan Allah, hidup bagi Allah, maka kita juga bangkit bersama-sama dengan Kristus, hidup untuk Allah, ya. Luar biasa. Ayat 14-nya, sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Nah, kan saudara, saya dan saudara tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Tuhan, ya. Kita sudah hidup di bawah kasih karunia Tuhan, hidup di bawah anugerahnya Tuhan. Jadi kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Jadi untuk apa ngapain kita mau dikuasai oleh dosa? Begitu, ya. Kita udah hidup dalam kasih karunia, hidup yang penuh dengan kasih, hidup yang dianugerahkan, ya, kepada kita. Makanya kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Makanya dibilang kita menjadi hamba kebenaran. Kita lihat ayat 17, ayat yang ke-18. Saya loncat, ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Wow, ini luar biasa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan kamu telah menjadi hamba kebenaran. Saudara tahu hamba? Nah, hamba itu adalah orang yang menuruti tuannya. Apapun kata tuannya dia turuti. Nah, dulu sebelum kita mati karena dosa kita menuruti tuan kita. Siapa tuan kita? Dosa kita. Kita menuruti keinginannya. Kita menuruti setiap keinginan daging kita, ya. Kita merasa puas, merasa senang di situ. Begitu. Itulah karena tadi kita masih hamba dosa. Karena kita belum mati bagi dosa. Kabar baiknya hari ini adalah kita sudah mati bagi dosa. Menurut ayat 18 ini, kamu telah dimerdekakan dari dosa, sudah mati bagi dosa. Merdeka kita dari dosa itu dan menjadi hamba kebenaran. Lihat, tadi hamba dosa kita menuruti keinginan dosa. Nah, sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Harusnya kita menuruti
kebenaran-kebenaran itu. Mana kebenaran-kebenaran itu? Firman Tuhan. Seharusnya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, menuruti kebenaran firman Tuhan. Wow, ini luar biasa ya. Saya sangat bersyukur ya, saya bisa memahami kebenaran ini. Saya bersyukur Tuhan bisa membukakan pikiran saya, Tuhan bisa membukakan hati saya untuk memahami kebenaran ini. Jadi saudara-saudara semua, saya berdoa untuk saudara-saudara, biar saudara-saudara juga memahami betapa Tuhan mengasihimu. Dia sudah mati untukmu dan engkau sudah bangkit juga bersama-sama dengan Dia. Dan hari ini engkau sudah dimerdekakan dari dosa, dan hari ini saudara menjadi hamba kebenaran. Wow, luar biasa ya. Kita semua adalah orang benar, orang yang dibenarkan Tuhan ya, orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah merdeka dari dosa. Jadi karena itu hari ini hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Wow, terima. Oke.